Ada orang yang merasa cukup percaya saja dan hukum sudah ditiadakan. Orang-orang ini cenderung menjadi kelompok liberal. Dan ada orang yang ketat dengan hukum dan mengabaikan iman. Orang-orang ini cenderung menjadi kelompok yang fanatik atau ekstrim, atau istilah yang lainnya adalah legalis. Dan kedua kelompok ini tidak jarang saling menyalahkan. Karenanya, pekabaran hanya iman perlu ditutup dengan pekabaran hukum dan iman. Agar kedua kelompok tersebut, yang liberal dan yang legalis, dapat bertobat dan menjadi manusia baru dalam Yesus. Paulus berkata dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kabar baik dari Injil adalah jika Anda datang kepada Yesus, dosa kita akan diampuni. Kisah 13 ayat 38 dan 39. Kemudian, jika kita datang kepada Yesus, Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita akan menerima hidup kekal. Yohanes 6 ayat 47. Diterima oleh Allah Bapa. Efesus 1 ayat 6. Penuh di dalam Yesus. Kolose 2 ayat 10. Tidak ada penghukuman bagi kita. Yohanes 5 ayat 24. Yesus akan selalu menyertai kita. Matius 28 ayat 20. Bapa dan anaknya tidak akan izinkan siapapun mengambil kita dari mereka. Yohanes 10 ayat 28 dan 29. Kita akan menerima keselamatan. Markus 16 ayat 16. Dan Yesus akan bangkitkan kita pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 54. Inilah kabar baik yang Yesus bawa kepada umat manusia. Kita diselamatkan di dalam Dia. Kita diampuni dan memiliki hidup kekal di dalam Yesus. Dengan mengingat hal ini, lalu bagaimana dengan perbuatan? Bagaimana dengan hukum? Apakah iman meniadakan hukum? Kesalahpahaman umum tentang Injil menuntun seseorang ke dalam legalisme, ke dalam upaya memperoleh keselamatan melalui perbuatan. Tetapi kesalahpahaman umum lainnya tentang Injil menuntun seseorang ke dalam hidup yang melanggar hukum, atau kita sebut liberal. Mari kita mulai dengan mengajukan pertanyaan. Apakah menurut hukum itu legalis? Tentu tidak. Penurutan kepada Allah adalah buah alami dari kasih dan rasa syukur. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat ini menggambarkan bahwa kasih kepada Yesus menghasilkan penurutan. Kasih yang sejati secara alami akan menghasilkan kerinduan untuk menuruti ajaran-ajarannya, perintah-perintahnya. Kemudian, Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Paulus berbicara tentang penyerahan diri kita dalam penurutan sebagai respon terhadap belas kasih dan karunia Allah. Yang Paulus katakan adalah bahwa rasa syukur menuntun pada kehidupan yang taat. Dan Yohanes 14 ayat 21 dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Dalam perjanjian baru, penurutan dinyatakan sebagai ungkapan kasih kepada Allah. Itu bukan legalisme. Kasih dan rasa syukur atas apa yang Allah telah lakukan bagi kita.
mendorong kita untuk menurut. Karenanya, menurut bukan legalisme. Sebaliknya, menurut adalah buah dan bukti dari pemahaman akan kasih Allah dan penghargaan atas apa yang Allah telah lakukan bagi kita. Bagaimana mungkin kita tidak ingin melakukan hal-hal yang menyenangkan Allah bila kita mengasihi Dia? Oleh karena kasih, kita senang menuruti akan kehendak-Nya. Kita rindu melakukan perintah-perintah-Nya. Tidak seorang pun orang Kristen yang sejati dan penuh kasih akan keberatan dengan gagasan bahwa kasih kepada Allah menuntun kepada penurutan kepada Dia. Sebagai anak-anak Allah yang telah diubahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan anak Allah yang terkasih, kita didorong atau dinasehati untuk berjalan dalam terang. Efesus 5 ayat 8 berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Percaya kepada Yesus memiliki dampak praktis kepada hidup kita. Itu bukan hanya percaya secara intelektual, yaitu memahami teologi. Kepercayaan kepada Yesus memiliki dampak praktikal dalam hidup kita sehari-hari. Yesus berkata dalam Lukas 11 ayat 28, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Memelihara artinya menurutinya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Dan dalam ayat 26 dikatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kepercayaan membawa atau menyebabkan kita untuk menurut. Namun ingat, penurutan kita tidak menyelamatkan kita, tidak menambah keselamatan kita. Penurutan kita adalah buah keselamatan, buah kebenaran dan kasih kita. Jadi, sekali lagi, percaya kepada Yesus membawa kita atau menyebabkan kita menurut Dia. Berjalan dalam terang, mengizinkan Yesus selamatkan kita dan ubahkan kita. Dengan demikian, pertanyaannya adalah, bagaimana dengan hukum? Khususnya 10 hukum. Berbicara tentang 10 hukum, Paulus tulis dalam Roma 7 ayat 7, ayat 12 dan ayat 14. Kita baca. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Ayat 12, jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Ayat 14, jadi hukum Taurat adalah rohani. Ya, sayangnya dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kudus, dalam bahasa Inggris katakan spiritual. Ya. Hukum Taurat itu adalah kudus atau rohani, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Jadi, hukum Taurat atau 10 hukum itu kudus, benar, baik, dan rohani. Apakah hukum Taurat itu buruk? Tentu tidak. Sudah jelas dikatakan kudus, benar, dan baik, bahkan rohani. Dapatkah hukum Taurat selamatkan saya? Juga tidak. Lalu, apa yang dilakukan oleh hukum Taurat bagi kita? Hukum Taurat memberi kesaksian tentang dosa, mendatangkan rasa bersalah, dan membuat dosa menjadi sangat berdosa. Kita baca Roma 3 ayat 20. Dikatakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi, salah satu fungsi hukum adalah untuk menyoroti dosa. Pertanyaannya adalah, apakah melanggar hukum berdosa? Jawabnya, ya, karena dosa adalah pelanggaran hukum. Ya. Namun demi pelajaran ini,
Kita hanya ingin tekankan bahwa meskipun dosa jauh lebih daripada sekedar perilaku, yaitu melanggar hukum, tetapi ada makna lain. Tapi untuk fokus kali ini kita hanya lihat kepada pelanggaran. Pekabaran tentang alamiah kita sudah kita bahas sebelumnya. Bisa lihat pekabaran sebelumnya. Namun saat ini fokus kita adalah melanggar hukum adalah berdosa. Ya. Apakah berbohong dosa? Berdosa. Apakah mencuri, mengingini, menyembah berhala, berzina dosa? Dosa. Karena telah ditetapkan oleh hukum. Jika kita melanggar, kita berdosa. Melanggar hukum tetaplah dosa dan tidak peduli apapun perjanjian yang kita jalani. Artinya apakah kita hidup di perjanjian lama atau hidup di perjanjian baru, kalau kita melanggar hukum, semua artinya dosa. Benar, hukum tidak dapat dan tidak akan selamatkan kita. Tetapi ini tidak berarti bahwa melanggarnya bukan dosa. Orang-orang muda supaya memahami, hukum tidak selamatkan kita, tidak membenarkan kita, tapi bukan berarti kita bisa langgar. Jadi inilah kesulitan yang Alkitab sajikan tentang hukum. Perhatikan, saya klik dulu semua. Perhatikan tentang hukum yang Alkitab nyatakan. Hukum itu lemah, Roma 8 ayat 3. Namun bukan tidak baik. Tadi sudah dikatakan oleh Paulus, hukum itu kudus, baik, dan benar, bahkan rohani. Kemudian, bukan bagi yang benar. 1 Timotius 1 ayat 9. Tetapi hal itu menyaksikan perilaku yang benar. Kemudian, tidak membuat sempurna. Ibrani 7 ayat 19. Namun hukum itu sempurna. Mazmur 19 ayat 8. Kemudian, bukan berasal dari iman. Galatia 3 ayat 12. Namun iman tidak membatalkannya. Roma 3 ayat 31. Kita mati kepada hukum. Roma 7 ayat 1. Namun kita hidupkan kehidupan yang harmonis dengan hukum. Kita dilepaskan dari hukum. Roma 7 ayat 6. Tetapi kita tidak bebas melanggarnya. Kita tidak dapat menghampiri Allah melalui hukum. Galatia 3 ayat 10. Namun jika kita melakukan kehendak Allah, kita akan hidup harmonis dengan hukumnya. Jadi, hukum Taurat itu kudus, tetapi tidak dapat selamatkan kita. Hukum Taurat itu baik, tetapi tidak dapat menjadikan saya baik. Hukum Taurat itu rohani, tetapi tidak dapat menjadikan kita rohani. Perhatikan ayat berikut ini dalam Roma 8 ayat 3 dan 4. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Hukum memberi kesaksian tentang standar kebenaran, tapi tidak dapat memberikan kebenaran. Tidak ada kuasa dalam hukum untuk membuat Anda dan saya menurutinya. Yesus datang untuk melakukan bagi kita dan di dalam kita apa yang tidak dapat dilakukan hukum bagi kita dan di dalam kita. Hukum bukan lagi penuntun. Kita tidak lagi berada di bawah yurisdiksi hukum. Kita tidak lagi mendekati atau berhubungan dengan Allah melalui hukum. Namun itu semua tidak membenarkan saya untuk melanggarnya. Saudara lihat, jika hukum itu kudus seperti yang dinyatakan Paulus, dan Allah menjadikan kita kudus, maka bukankah hidup kita yang kudus seharusnya selaras dengan hukum yang kudus? Ini bukan tentang bagaimana mendapatkan keselamatan. Ini tentang mewujudkan apa yang sudah menjadi milik kita. Saudaraku dalam Tuhan, kita hidup kudus bukan karena menurut hukum. Ada orang berusaha menurut hukum supaya hidupnya kudus. Orang mana itu? Orang Israel. Orang Yahudi. Ya.
sang ahli Farisi atau sang ahli Taurat waktu berdoa, dia bilang, saya apa? Saya sudah begini, saya sudah begini, saya sudah begini, saya sudah begini. Saya tidak seperti orang itu. Dengan menurut hukum yang mereka rasa sudah sempurna, menguduskan mereka. Padahal yang menguduskan kita siapa? Allah melalui anaknya. Pada waktu kita menerima kekudusan yang dari Allah, dengan sendirinya kita akan hidup kudus. Dan kalau kita hidup kudus, maka kita punya hidup akan selaras dengan hukumnya yang kudus. Ini simpan dalam pikiran kita sebagaimana kita belajar. Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 36. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka dari apa? Atau bebas dari apa? Roma 6 ayat 7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Yesus telah memerdekakan kita. Saat kita percaya, kita adalah ciptaan baru, pemilik kehidupan yang bebas dari dosa dan kematian. Maka, kehidupan kita akan selaras dengan tuntutan hukum yang kudus, baik, dan benar. Kita tidak terbebas dari dosa dengan menjalankan 10 hukum, atau dengan mencoba menuruti 10 hukum. Sebab ada yang demikian, karena mereka punya pengertian bahwa dosa adalah pelanggaran hukum. Artinya, kalau tidak melanggar, tidak berdosa. Ini pemahaman yang salah. Kalaupun kita menuruti 10 hukum dengan sempurna dari awal sampai akhir, itu tidak membebaskan kita dari dosa. Tidak ada kemampuan hukum untuk bersihkan kita dari dosa. Dia hanya menunjuk akan dosa kita. Dia hanya nyorot, oh ini dosa kamu nih, ini dosa kamu. Itu sebabnya seringkali hukum disebut sebagai apa? Cermin. Cermin tidak bisa membersihkan. Kita terbebas dari dosa dengan menerima Yesus. Dengan membiarkan dia hidup dalam kita. Sebab sebagaimana Daud katakan apa? Aku diperanakkan dalam kesalahan. Aku dikandung dalam dosa. Bagaimana mungkin kita manusia yang diperanakkan dalam kesalahan, yang dikandung dalam dosa, begitu lahir tidak berdosa. Tidak mungkin. Tapi ada orang yang mengajarkan demikian. Karenanya hati-hati tentang hukum dan iman ini. Ada yang mengajarkan kalau anak bayi lahir, dia tidak berdosa. Karena belum mengerti hukum. Tidak tahu apa yang dilanggar. Dan karena tidak ada yang dilanggar, dia tidak berdosa. Bagaimana yang dikandung dalam dosa, lahir tidak berdosa? Itu sebabnya Daud berkata, saya bergumul senantiasa dalam dosa. Sebab dia tahu alamiahnya adalah alamiah berdosa. Ya. Jadi sesempurnanya kita menurut hukum, sehebat-hebatnya kita menurut hukum, itu tidak bebaskan kita dari dosa. Sebab secara alamiah kita orang berdosa. Karenanya dengan menurut hukum kita tidak dibenarkan. Bukan hukum itu yang membenarkan kita. Jadi saudara lihat, dalam perjanjian baru atau New Covenant, hukum bukan hanya 10 hukum, ada hukum baru. Paulus menyebutnya dalam Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Terjemahan dalam King James lebih baik. The law of the spirit of life in Christ Jesus. Artinya, hukum roh kehidupan dalam Kristus Yesus. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, tidak diawali dengan kata hukum, sehingga seringkali orang beralih perhatiannya. Oh, ini bukan bicara hukum, tapi terjemahan bahasa Inggris dengan jelas menyatakan tentang hukum, yaitu hukum roh kehidupan dalam Yesus. Nah, apakah hukum roh kehidupan dalam Yesus itu? Itulah hukum atau alamiah roh kehidupan dalam Yesus. Apa artinya? Di dalam perjanjian yang lama atau Old Covenant, Allah memberi Israel hukum. Allah menuliskannya di atas batu. Mereka harus menuruti dan hidup menurut hukum yang secara eksternal mereka lihat. Karena ditulis di atas batu. Hukum itu tidak berhasil. Di dalam perjanjian yang baru atau New Covenant ada hukum yang baru. Hukum itu jauh lebih besar dan lebih efektif daripada 10 hukum. Hukum itu adalah hukum roh kehidupan. Hukum itu tertulis di hati kita. Ibrani 8 ayat 10. Ya. Ibrani 8 ayat 10 berkata,
Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Kita perlu ingat, Allah berkata, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Sekarang, bagaimana caranya menuliskan dalam hati? Galatia 4 ayat 6. Dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Dengan menerima roh anak Allah, yaitu rohnya Kristus, kita menjadi ciptaan baru, manusia baru. Sebab Alkitab berkata dalam 1 Korintus 6 ayat 17, dikatakan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, kalau Paulus katakan Tuhan, siapa dia? Yesus. Menjadi satu roh dengan dia. Hidup kita dan hidup Kristus menjadi satu. Kristus hidup dalam diri kita masing-masing. Karenanya Paulus berkata dalam Galatia 2 ayat 20, ayat hafalan banyak orang. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Menulis hukum di hati kita terpenuhi dengan memiliki Kristus dalam hati kita. Sekarang, kita tidak lagi menuruti hukum eksternal. Sekarang ada hukum baru atau alamiah baru dalam diri kita yang menuntun kita. Hukum baru atau alamiah baru ini membebaskan kita dari dosa dan dari kematian. Dengan dua cara. Yang pertama, kita menjadi pemilik kehidupan atau roh anak Allah, yaitu roh Kristus. Kehidupan yang telah menaklukkan dosa dan kematian. Status kita adalah orang yang bebas dari dosa dan kematian. Sebab ingat, bila mana hidup Yesus dalam kita, rohnya Yesus dalam hidup kita, meskipun tubuh kita mati, pada waktu dia datang nanti kita akan menerima kebangkitan, sebab hidupnya dalam hidup kita. Kedua, manusia batiniah Anda diubah. Roh kita diubah. Kasih Allah dicurahkan dalam hati kita. Roma 5 ayat 5. Kasih Allah mengatur kehidupan dan hati kita dan menuntun kita untuk menjalani kehidupan yang selaras dengan alamiah arah Allah. Bagaimana Allah mencurahkan kasih-Nya kepada kita? Oleh mengaruniakan anaknya. Karenanya saat Paulus berkata kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita, yaitu oleh mengaruniakan roh anaknya dalam hati kita. Menerima Kristus dalam hati kita sama dengan menerima kasih Allah. Itu sebabnya tadi Paulus berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 14, kasih Kristus yang menguasai kita. Bagi yang belajar sahabat lalu akan ingat ayat ini. The love of Christ constraineth us, bahasa Inggrisnya. Mengikat, mengontrol kita. Sebab kasih Allah, yaitu anaknya, tinggal dalam hati kita. Kasih Kristus menguasai kita. Apakah dengan ini kita mengatakan bahwa kita menjadi benar-benar tanpa dosa dalam sekejap? Tentu tidak. Ini suatu proses. Yang dalam sekejap, apa namanya? Apa namanya? Pembenaran oleh iman. Pada waktu kita sadar akan dosa-dosa kita, kita datang kepada Tuhan, memohon ampun akan dosa-dosa kita, dan percaya melalui anaknya, Bapa ampuni kita, pada saat itu juga kita dibenarkan. Sekejap, pekerjaan pembenaran oleh iman saat itu. Tetapi proses sesudah itu yang disebut dengan pengudusan, itu bukan sekejap. Itu berlangsung selama seumur hidup kita. Jadi pada waktu kita menerima hidup Yesus, menerima alamiah ilahinya, yang mana akan menghidupkan kehidupan selaras dengan hukum, itu tidak sekejap membebaskan kita dari dosa. Itu suatu proses pengudusan, yang disebut dengan sanctification by faith. Secara pertumbuhan kerohanian, kita akan seperti Yesus, membenci kefasikan, mencintai keadilan. Kita akan membenci dosa dan mengasihi kebenaran. Di dalam perjanjian baru atau New Covenant, standar berubah dari 10 hukum menjadi Kristus. Hidup Kristus, alamiah Kristus, kasih Kristus adalah standar kita.
Perhatikan apa yang Paulus katakan dalam Roma 3 dan 4. Roma 3 dan 4 berkata, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Beberapa orang mengartikan ayat ini berbeda dengan yang sebenarnya. Sebab dalam bahasa Inggris dikatakan, for Christ is the end of the law. Apa arti end? Akhir atau selesai. Ya. Bagi beberapa orang dengan kata end ini berarti hukum selesai, tidak berlaku lagi. Pemenuhan. Ya. Ada benarnya tapi tidak lengkap. Makna lengkap daripada ayat tersebut terjadi dan jelas ketika kita menghubungkannya dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 3. Paulus membandingkan kebenaran Allah yang diberikan kepada setiap orang yang percaya dengan kebenaran hukum Taurat yang diusahakan oleh Israel. Ya, perhatikan ya, mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Siapa yang berusaha itu? Orang Israel, orang Ibrani. Kita juga saat ini. Ya. Ada yang berkata bahwa kita harus berusaha menjadi suci. Jadi, saat dikatakan Christ is the end of the law, atau dalam bahasa Indonesia dikatakan Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, artinya Yesus telah menyediakan cara baru untuk memperoleh kebenaran. Dan itu tidak lagi melalui hukum Taurat, tetapi melalui Dia. Paulus tidak berkata, Kristus adalah akhir hukum Taurat atau kegenapan hukum Taurat, titik, tidak. Tapi dia bilang apa? Kristus adalah akhir atau kegenapan hukum Taurat untuk kebenaran atau sehingga kebenaran diperoleh oleh tiap-tiap orang. Ya. Dia tidak berhenti kegenapan hukum Taurat, titik, tidak. Tapi dia akhir dari hukum Taurat karena supaya orang-orang dapat kebenaran bagi yang percaya. Supaya jelas kita tambah ke ayat 5 dan 6. Roma 10 ayat 5 dan 6. Ya, dikatakan, sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Ya, perhatikan ini, dia bandingkan lebih jelas lagi. Tadi dia sebut kebenaran Allah dengan kebenaran yang diusahakan oleh mereka sendiri. Di ayat 5, lebih jelas lagi Paulus katakan, sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Ayat 6, tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Di sini Paulus bandingkan dua jenis kebenaran, yaitu kebenaran karena hukum Taurat dan karena iman. Keduanya perintah Allah. Yang pertama, kebenaran karena menurut hukum, yang kedua karena iman. Nah, apakah yang menurut hukum ini betul-betul perintah Allah? Perhatikan yang Musa katakan dalam Ulangan 6 ayat 25. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu. Perintah di sini commandment atau hukum, dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. If we observe to do all these commandments. Jadi perintah Tuhan adalah turut hukum ini, supaya kamu dibenarkan dan mendapatkan berkat. Inilah kebenaran yang pertama, yaitu oleh hukum Taurat, sebagaimana perintah Allah kepada Musa. Kemudian Paulus bandingkan yang pertama ini dengan yang kedua, yaitu kebenaran karena iman. Apakah Paulus membuat pertentangan dalam firman Tuhan? Kita perlu pelajari agar tidak menjadi liberalis atau legalis. Sebab jika kita mengikuti kebenaran karena hukum, maka kita cenderung jadi legalis. Dan jika kita ikut kebenaran karena iman, kita cenderung menjadi liberalis. Paulus tidak membuat pertentangan dan tidak membuat dua kelompok. Roma 10 ayat 6 yang tadi kita baca, Paulus kutip dari Perjanjian Lama. Tapi sebelum kita lihat Perjanjian Lama, kita baca apa yang Paulus sampaikan dalam Roma 10, kita baca mulai ayat 6 sampai 9.
Kalau mau tandai di Alkitabnya lebih baik, sehingga bisa merefer atau mengacu. Jadi ayat-ayat ini mengacu ke ayat ini nanti dalam perjanjian lama. Dan tandai di situ mana yang selaras kalimatnya. Karena nanti kita akan tunjukkan kalimat yang mana yang Paulus kutip. Kita baca ayat 6 sampai 9. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun? Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati? Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Kalau Paulus katakan firman iman, itu artinya Injil. Ayat 9, ayat yang sering kita bawakan dalam pekabaran kematian dan Trinitas. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat-ayat ini Paulus kutip dari Ulangan pasal 30. Ayat-ayat yang dinyatakan oleh Musa kepada bangsa Israel. Mari kita baca. Sebab perintah ini, ya ayat 11 sampai 16, dikatakan, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Jika saudara baca Ulangan pasal 27, 28, di situ tentang daftar berkat kalau kita turut dan daftar kutuk kalau kita tidak menurut. Ya, kalau baca buku Ulangan. Dan pasal 29 ada ikatan perjanjian. Dan pasal 30 Tuhan nyatakan ini kepada Musa dan kepada bangsa Israel. Ayat 16. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Dalam bahasa Indonesia dikatakan perintah, dalam bahasa Inggris commandments, itu adalah hukum. Ya. Dan katanya dalam bahasa Indonesia saya tandai warna kuning, dalam bahasa Inggris itu it, kata benda, bukan orang di sini. Ya. Dan itu mengacu kepada perintah itu atau hukum itu. Ya. Sengaja saya tandai supaya dapat lihat hubungannya apa yang Paulus tulis dengan Musa tulis. Perhatikan ada kata yang Paulus ganti dari yang Musa tulis, khususnya ayat 11 dan 12. Paulus ganti katanya, yaitu hukum, menjadi Yesus. Ingat, Paulus ini ahli Taurat. Dia orang Farisi sejati. Paulus memahami isi tulisan Musa. Paulus nyatakan bukan lagi tentang 10 hukum dan perintah-perintahnya, tetapi Paulus berikan kepada kita kegenapan hukum Taurat itu, yaitu Yesus. Itu sebabnya Musa berkata dalam ayat 16, untuk menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Siapakah jalan? Yesus. Dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya yang digenapi dalam Yesus. Christ is the end of the law. Kristus adalah kegenapan dari hukum. Supaya engkau hidup dan bertambah banyak, supaya kita dibenarkan. Dan perhatikan yang Paulus tulis dalam ayat 16 dalam Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah bangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebab Yesus yang dibawa turun dari sorga dan Yesus yang dibawa naik dari antara orang mati. Dan Yesuslah kegenapan hukum. Jika percaya, maka kita selamat. Jadi, Paulus tidak mempertentangkan firman Allah. Sejak Musa, Allah Bapa sudah nyatakan bahwa menurut hukum itu adalah dengan menurut jalan yang Bapa telah tunjukkan, yaitu anaknya.
Bahkan Allah karuniakan anaknya untuk pimpin Israel dalam tiang awan dan tiang api. Tapi mereka tolak. Bahkan pada waktu Yesus datang, mereka bunuh. Israel sebenarnya sudah diberitahu cara untuk turut hukum. Tapi gantinya mereka mengikuti cara yang Allah telah nyatakan. Mereka buat cara sendiri. Mereka berusaha membuat kebenaran dengan usaha mereka sendiri. Itu sebabnya Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 8 sampai 9. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Sebab Paulus katakan apa? Oh, kalau menurut hukum saya sempurna. Ya, dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Kembali ingat sahabat lalu, ayat ini harusnya kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Ya. The righteousness which is of God by faith. Ya. Terjemahan bahasa Indonesia kurang tepat. Ya. Di sini ada dua yang harusnya iman. Ini dengan yang sana. Kebenaran karena percaya kepada Kristus. Ya. But that which of through the faith of Christ. Ya. Jadi iman harusnya, bukan percaya. Jadi Paulus bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi menyatakan cara baru untuk menuruti hukum, yaitu oleh iman dalam Yesus. Paulus pada waktu melihat ini dia merasa bersuka cita. Dia anggap yang sebelumnya sampah. Sebelumnya saya sempurna, apa yang kurang dari saya? Tapi itu rupanya tidak ada artinya pada waktu saya kenal Yesus. Sebab yang sebelumnya saya lakukan, itu adalah usaha saya membenarkan diri. Tidak ada gunanya. Hukum tidak bisa membenarkan saya. Jadi, di dalam perjanjian baru, hukum digantikan dengan tinggalnya Kristus di dalam hidup kita. Yaitu roh yang memberi hidup dalam Kristus. Inilah yang bebaskan kita dari dosa dan kematian. Jika penulis kebenaran ada di dalam diri kita, jika yang kudus di dalam kita, jika kita dikuduskan seperti Yesus kudus, bagaimana mungkin kita tidak menjalani hidup yang tidak selaras dengan hukumnya yang kudus, baik dan benar? Kita tidak bisa dan tidak mau. Itu sebabnya saya bersuka cita dengan pekabaran dua sahabat ini, sebab kalau kita belum mengalami sukacita yang Paulus rasakan, jangan-jangan kita ini antara legalis atau liberalis. Dan terlihat sebenarnya. Dan mungkin masing-masing kita tahu, bahkan yang di media Zoom juga tahu. Paulus begitu bersuka cita, dia anggap sebelumnya itu sampah. Saya anggap rugi. Sudah sekian tahun dia sekolah, sekian tahun dia hidup dengan cara yang lama itu, dia bilang, waduh, rugi saya. Dia bersuka cita dengan mengenal Yesus, menerima hukum roh kehidupan dalam Yesus. Sehingga dia hidup sebagaimana Yesus hidup, kudus, dan kalau hidup kudus sebagaimana Yesus hidup kudus, dengan sendirinya kita menurut hukum yang adalah kudus. Tapi orang Israel balik, kita juga balik. Kita turut hukum supaya kita kudus. Kita buat ini semua supaya kita kudus. Dan kalau kita rasa kita sudah kudus, pasti kita diterima oleh Yesus. Diterima oleh Allah. Itulah kita, itulah orang Advent. Itulah bangsa Israel. Jangan bilang kita bukan Israel. Kita Israel. Karena pola kita sama dengan Israel. Kita rubah buah menjadi akar. Kita tidak mungkin tinggal dalam Yesus dan hidup tidak seperti Yesus. Sebab alamiah baru telah diberikan kepada kita, maka tentunya kita hidup selaras dengan hukumnya. Kesimpulan, tapi kesimpulannya agak panjang. Sebagai orang Kristen yang telah dilahirkan kembali,
Kita harus menjalani hidup yang selaras dengan alamiah Allah. Selaras dengan apa yang kudus, baik, benar, dan rohani, yaitu hukumnya. Hukum Allah, Paulus katakan, kudus, baik, benar, dan rohani. Namun kita tidak berada di bawah pemerintahan 10 hukum. Kita tidak mendekati Allah melalui hukum. Kita juga tidak memperoleh kebenaran dan keselamatan melalui hukum. Dalam hal kebenaran dan keselamatan, hukum Taurat tidak berdaya. Itu Paulus katakan lemah. Dalam hal dosa, hukum Taurat berkuasa. Sebab dia menyorot, ini nih dosa nih, ini. Ya. Dia kuatnya di situ. Ya, supaya saudara perhatikan, perbedaan orang yang legalis dengan yang liberalis. Yang legalis karena dia turut hukum dengan sempurna, dia akan mudah untuk menandai kesalahan. Oh itu tuh, dia begitu tuh, ini, begitu dia. Itu orang legalis. Kalau tidak sesuai dengan apa yang dia sudah ikuti, orang itu salah. Sementara liberalis, dia tidak bikin. Yang penting percaya. Ya. Ngapain repot-repot seperti legalis? Ya, harus begini. Dan kerjanya menyalahkan orang. Oh kalau kamu belum begini, kamu salah. Harus begini kamu. Ya. Itu kekuatan hukum. Kekuatan hukum menyorot, menjadi salah. Ini terus, ini. Ya. Udah mengerti ya? Hukum Taurat mengutuk orang berdosa. Demikian juga yang legalis. Yang legalis ini sukanya begitu. Menyalahkan. Bukan mengutuk mungkin ya, menyalahkan. Yang liberalis merasa disalahkan. Merasa dipersoalkan kondisi kehidupannya. Tidak heran dua-dua ini suka saling menyalahkan. Kita hidup oleh iman. Bukan oleh melihat atau hukum Taurat. Namun, hidup oleh iman tidak akan menuntun kita untuk hidup tidak selaras dengan hukum. Saya ulangi, kita hidup oleh iman tidak akan tuntun kita untuk tidak hidup selaras dengan hukum. Artinya, kalau kita hidup oleh iman, yang orang bilang liberalis, kita akan hidup secara hukum juga. Artinya kedua ini harus bertemu di tengah. Kedua ini bukan benar, ini benar, tidak bisa. Paulus katakan bukan begitu. Ada garis tipis antara mati terhadap hukum dan dikutuk oleh hukum. Jika kasih Allah dicurahkan dalam hati kita, jika kita benar-benar telah dibebaskan oleh hukum roh kehidupan dalam Yesus, kita tidak butuh seseorang untuk beritahu kita agar tidak berzina, tidak mencuri, tidak sembah berhala, dan sebagainya. Kalau roh hukum kehidupan itu dalam hidup kita, tidak perlu lagi didikte. Ya, tidak perlu lagi orang legalis kasih tahu. Hal-hal itu tidak relevan lagi bagi kita. Bukan karena kita dapat melanggarnya. Ingat orang-orang muda. Hukum itu kudus, baik, dan benar. Tapi tidak selamatkan kita. Namun tidak boleh dilanggar. Karena hal-hal tadi merupakan bagian alamiah dari hidup kita. Tidak perlu kita dikatakan jangan mencuri, jangan membunuh, jangan mengingini. Tidak perlu. Kenapa? Karena itu jadi bagian hidup kita. Alamiah hidup kita. Sebab sebab hukum, roh kehidupan dalam Yesus dalam hidup kita. Alamiah baru menjadi bagian kita. Ciptaan baru dalam Dia. Apakah orang Kristen yang telah dilahirkan kembali harus membutuhkan hukum eksternal untuk diingatkan? Tentu tidak. Sebab hukum itu sudah menjadi alamiahnya. Mereka telah lahir kembali. Sebagai ilustrasi, ya, ini berlaku kepada anak-anak dan orang dewasa. Jika saya mengundang saudara ke rumah saya untuk makan siang. Saudara datang, begitu lihat di pintu ada tulisan. Saya tulis di depan pintu kalimat-kalimat berikut ini. Jangan meludah di piring. Jangan membuang sisa makanan di sofa. Jangan kencing di ruang tamu. Jangan berdiri di atas meja. Jangan lompat-lompat di sofa. Kalau saudara baca itu, saudara tentunya apa? Mungkin tertawa, mungkin pikir, ini saudara tamunan ini bikin lelucon yang agak unik ini. Memangnya saya akan bikin itu kah? Perlu saya sampaikan itu kepada saudara?
Tidak perlu. Kenapa? Karena sudah alamiah saudara, kalau bertamu di rumah orang, kalau ada makanan sisa kita buang di mana? Di tempat sampah. Kalau kita mau buang air kecil kita kemana? Ke toilet. Kalau mau duduk di kursi, kalau berdiri di atas lantai, bukan di atas meja. Semua yang disebut tadi itu tidak perlu lagi disebut kepada kita, karena itu sudah jadi alamiah kita. Sudah bagian hidup kita itu. Tidak perlu lagi ada hukum yang menyatakan jangan buang makanan di sofa, jangan meludah di piring, tidak perlu lagi. Karena itu sudah alamiah kita. Kita sudah tahu apa yang harus dilakukan saat kita bertamu ke rumah orang. Jadi, meskipun Anda tidak menurut pesan yang saya sampaikan di pintu, bukan berarti Anda melanggar. Anda sudah selaras dengan pesan itu. Pesan itu merupakan bagian dari kodrat Anda. Itu sebabnya Paulus tulis dalam 1 Timotius 1 ayat 8 dan 9. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya. 10 hukum tersebut menetapkan prinsip-prinsip dasar untuk mengatur, mengendalikan, dan bimbing orang yang belum bertobat. 10 perintah itu adalah benar dan kudus, yaitu bagi mereka yang belum bertobat, tapi bagi yang benar tidak perlu lagi sebab sudah jadi alamiahnya. Pesan di pintu tadi itu adalah bagi mereka yang belum benar, yang masih durhaka, masih lalim. Harus diingatkan kepada mereka. Tapi bagi yang sudah benar hidupnya, sudah memahami peraturan-peraturan itu, tidak perlu lagi itu. Tapi bukan berarti tidak turut. Alasan Paulus dapat menulis hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar adalah karena persyaratan hukum Taurat merupakan bagian dari alamiah manusia baru. Jika kita telah dibenarkan oleh Allah, perilaku dan keinginan kita akan menjadi benar. Oleh karena itu Anda tidak memerlukan hukum yang memberitahu Anda untuk tidak mencuri dan sebagainya. Karena alamiah Allah dalam diri kita, yaitu roh Allah dalam diri Anda, akan meyakinkan kita untuk ajar kita tentang apa yang benar dan yang salah. Itulah pentingnya hukum roh kehidupan dalam Yesus, supaya kita diajar apa yang benar, apa yang salah. Inilah keseimbangan itu. Kita bukan legalis, kita bukan liberalis. Kita memiliki siapa? Yesus. Yang menentukan bagi kita apa yang benar dan yang salah. Bukan kita. Kaum legalis, dia yang tentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Kaum liberalis memang tidak menyalahkan, tapi dia tidak turut hukum. Hidupnya tidak kudus bagaimana hukum kudus. Paulus berikan jalan yang seimbang, yaitu Yesus. Musa katakan siapa yang bawa turun hukum itu dari sorga? Paulus ganti hukum itu dengan Kristus. Sebab Kristuslah yang dibawa turun untuk menyatakan hukum itu bagi kita. Supaya kita seimbang, tidak legalis, tidak liberalis. Semoga saudara sekalian, baik yang hadir di kelompok ini, hadir di ruang ibadah, demikian juga yang hadir di media Zoom, semoga saudara paham mengapa kelompok Serayu dulu disebut sekarang menjadi kelompok penyembah Allah yang benar atau perkumpulan penyembah Allah yang benar, PPAYB. Tidak mengutamakan. Kalau saya sebut ini bukan saya marah. Kalau saya sebut ini bukan saya tidak suka. Kalau saya sebut ini bukan saya tidak senang. Tapi saya rindu. Dengan pekabaran ini kita semua bukan lagi legalis, bukan lagi liberalis. Pekabaran kita yang terutama dalam kelompok ini adalah tentang siapa Allah yang benar, siapa anaknya yang Bapa peranakan, dan bagaimana mereka boleh tinggal dalam hati kita, yaitu oleh kehadiran roh anaknya. Sebab dengan menerima roh anak Allah dalam hati kita, kita terima hukum roh kehidupan dalam Yesus yang menjadikan kita kudus, sehingga dengan sendirinya kehidupan kita selaras dengan hukumnya yang kudus, baik, dan benar, dan rohani.
Itu bukan hasil usaha kita, tapi kasih karunia Allah dalam hidup kita oleh mencurahkan kasih-Nya tadi, yaitu anaknya dalam hati kita. Kita tidak mengabarkan yang utama, ya, seperti contohnya country living, nubuatan, vegetarian, cara berpakaian, berdoa bertelut, obat-obatan kimia, dan lainnya. Ya. Karena orang merasa kenapa kelompok ini tidak utamakan itu. Bukan itu yang terutama bagi kita. Ya. Sebab hal-hal itu akan membuat kita tidak seimbang. Entah kita legalis atau kita liberalis. Hal-hal itu bukan tidak baik. Tetapi hal-hal tersebut tidak membuat kita benar. Tidak menguduskan kita, tidak selamatkan kita. Hal-hal itu dapat membuat kita menjadi legalis. Ingat legalis punya kebiasaan apa? Karena hukum kerjanya menyorot, kaum legalis juga begitu. Ya. Fokus pekabaran kelompok ini adalah sebagaimana Paulus, yaitu Bapa curahkan kasih-Nya, yaitu anaknya dalam hati kita, agar hukum roh kehidupan dalam Yesus menjadi alamiah kita, dan kita pun hidup selaras dengan hukum-Nya yang kudus. Yesus akan nyatakan dalam hidup kita apa yang perlu bagi kita. Kadang-kadang kita yang tentukan, apa yang perlu bagi saya wajib menjadi keperluan orang lain. Kita masuk ke legalis. Padahal dengan menerima Kristus dalam hati kita, kita izinkan Yesus yang menyatakan apa yang perlu bagi masing-masing kita. Masalah timbul karena kita yang menyatakan keperluan orang lain berdasarkan keperluan saya. Jika Yesus sudah nyatakan kepada saudara untuk hidup country living, hidupkan sesuai dengan apa yang Roh Nubuat ajarkan. Dan jangan sesuai pengertian diri sendiri atau ikut-ikutan. Sebab ajaran Roh Nubuat tentang country living sudah dirubah oleh mereka yang hidup country living. Dan saat diberitahukan kalau mereka sudah rubah dan diarahkan untuk melakukan yang benar, mereka tidak berkenan dan bahkan menolak. Ya. Jangan legalis. Kalau legalis seperti orang Yahudi, Yesus datang kasih tahu yang benar, apa mereka buat sama Yesus? Mereka bunuh. Jadi kalau ada orang nyatakan yang benar, cara yang benar sesuai dengan firman Allah atau Roh Nubuat, dan dia marah, dia potensi adalah legalis. Sebab dia sudah punya standar sendiri. Saya sudah ini. Jangan salahkan saya lagi. Sudah benar saya ini, sudah kudus saya. Saya ambil contoh CL karena ini yang lagi terus menerus hangat di kaum ONTG. Padahal yang CL bukan hanya orang Advent. Orang dunia juga CL. Kalau saudara lihat di YouTube, ada channel-channel tentang orang yang hidup di kepulauan, jauh dari mana-mana. Hidup di gunung atau di pedalaman, banyak. Di luar negeri mereka banyak tinggal di luar karena mereka tidak mau terhubung dengan dunia yang menurut mereka juga sudah korup. Jadi kalau bilang CL itu bukan milik gereja Advent. Banyak orang hidup CL di dunia ini. Apakah mereka memiliki Yesus dalam hidupnya? Kan tidak. Banyak orang vegetarian. Di Bandung, restoran vegetarian yang terkenal bukan milik orang Advent. Milik siapa, Bung? Milik Buddha. Dan kalau saudara masuk ke dalam rumah makan vegetarian orang Buddha ini, namanya Kehidupan, ya namanya saja Kehidupan. Begitu saudara masuk, ya, di situ sudah beberapa layar televisi dipajang, yang mana isinya adalah pekerjaan mereka, pekabaran mereka. Padahal katanya orang Advent salah satu yang mengabarkan tentang vegetarian, kesehatan. Saya tidak lihat di Indonesia ini rumah sakit, rumah makan vegetarian milik orang Advent yang terkenal. Mungkin ada tapi tidak terkenal. Tapi rumah Kehidupan yang di Bandung itu terkenal. Yang berjilbab masuk, ya, yang segala macam orang datang ke situ, makan di situ. Jadi kalau vegetarian sebagai standar untuk dibenarkan, jangan-jangan orang Buddha lebih benar dari orang Advent. Saya bukan merendahkan vegetarian dalam hal ini. Oh, saudara Tambunan merendahkan vegetarian. Oh, bukan. Supaya kita lihat, itu bukan yang membenarkan kita, itu bukan yang menguduskan kita, itu bukan yang menyelamatkan kita, bukan.
Supaya kita seimbang, kita tahu apa yang kita makan, kita tahu apa yang kita harus hidupkan, kita harus terima siapa? Yesus. Pola makan saya dengan pola makan Ito Allen belum tentu sama. Apa yang saya butuh dengan Ito butuh belum tentu sama. Saya tidak bisa terapkan 100% yang saya punya kepada Ito. Betul? Kita harus banyak berdoa, Tuhan tolong saya. Doa saya kepada Tuhan adalah, Tuhan saya mau pensiun. Saya mau berhenti minum obat oleh karena penyakit saya ini. Tuhan kasih jalan. Dan Tuhan kasih jalan tidak sepenuhnya vegetarian, karena saya masih makan telur. Tapi kalau orang yang fanatik vegetarian, wah saudara Tamunan makan telur, dia tidak vegetarian, dia tidak selamat. Doanya hanya sampai di langit-langit katanya. Ada yang bilang begitu, kalau makan telur doanya sampai di langit-langit ini, sampai di apa namanya nih? Plafon, tidak terus ke atas. Itu ciri-ciri legalis. Karena menjadikan itu sebagai jalan keselamatan. Jalan untuk menghadap Allah. Padahal Paulus katakan, kita tidak bisa masuk kepada Allah dengan hukum. Tidak bisa. Mungkin saudara kurang nyaman mendengarnya, tapi harus ada contoh supaya saudara bisa rasakan apa yang terjadi sekarang. Yang tidak perlu, sebab banyak orang tidak seimbang antara dia legalis atau dia liberalis. Kita harus seimbang seperti Paulus. Tadi malam kita buka Sabat, Yesus bukan orang yang ekstrim. Ya, Yesus seimbang. Yahweh juga seimbang. Satu sisi dia katakan jangan makan obat karena itu berbahaya. Tapi kalau ada kebutuhan dan satu-satunya cara untuk selamatkan orang agar jangan mati, yaitu dengan minum obat, silakan. Tapi orang banyak ambil ekstrimnya, ya. Akhirnya masalah. Dan bagi saudara yang belum CL, jangan dikomentari atau dinasihati, atau bahkan ditakut-takuti agar segera CL. Tapi berikan Yesus kepada mereka. Ceritakan tentang kasih Bapa yang dicurahkan ke hati mereka, yaitu roh anaknya, agar mereka menerima tuntunan Yesus dalam hidup mereka. Saya terus terang kurang nyaman. Sudah beberapa kali kita Bible Camp, sejak beberapa tahun lalu, teristimewa di Sumatera dengan di Manado. Kenapa saya kurang nyaman? Karena kita bikin Bible Camp, yang hadir itu tidak sepenuhnya belajar. Tetapi mereka mulai mengajarkan ajaran mereka kepada yang lain, yang hadir saat itu. Dan tema yang mereka bawa berbeda dengan yang sedang dikabarkan dalam Bible Camp. Mereka bikin Bible Camp mereka sendiri di dalam Bible Camp. Bagi saya itu penyusup. Kalau memang mau ajarkan pekabarannya sendiri, bikin Bible Camp sendiri. Undang orang supaya ikut saudara atau dengar saudara. Tapi jangan hadir di Bible Camp orang, terus ajarkan yang lain, atau yang tidak selaras dengan yang sedang dikabarkan. Kita kasih Yesus kepada orang. Sebab ingat, saat undang-undang hari Minggu ditegakkan, ada orang kudus dari kota yang keluar dari kota dan bergabung dengan mereka yang CL, lalu bersama-sama menyingkir. Jadi jangan bilang mereka yang di kota tidak selamat. Pada saat undang-undang hari Minggu ditegakkan, ada orang kudus dari kota yang keluar. Tapi kenapa mereka masih di kota? Itu kehendak Yesus dalam hidup mereka. Tidak usah kita takut-takuti mereka. Tidak usah kita nasihati mereka. Bagian kita adalah ingatkan mereka supaya memiliki siapa? Yesus dalam hati mereka. Memiliki roh, memiliki hukum, roh, kehidupan dalam Yesus. Supaya hidup mereka kudus, selaras dengan hukumnya. Tapi kita sibuk menghasut orang, mengajar orang, oh harus begini, kalau nggak begini, begitu. Ini lihat tanda-tanda zaman, begini. Betul, Yesus mau datang segera. Tapi bukan caranya demikian. Kita harus kasih Yesus yang utama. Itu sebab pekabaran kita yang utama adalah tentang Bapa dan anaknya. Jadi, bila Yesus berkuasa dalam hati kita, kita tidak lagi mengevaluasi kondisi orang lain atau mempengaruhi orang lain supaya ikut cara hidup kita. Tetapi hidupkan kebenaran dan jadi kesaksian. Hidup kita harus seimbang, yaitu seimbang dalam Yesus. Hidup dalam alamiah Allah jauh lebih besar daripada hidup dalam 10 hukum. Sebab hidup dalam alamiah Allah lebih, bukan hanya besar, lebih berkuasa,
daripada menuruti 10 hukum. Karena Allah itulah penciptanya, pembuatnya. Bahkan hukum itu adalah karakternya. Matius 5 ayat 20 berkata, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih besar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Dengan kata melampaui atau tidak lebih benar, Yesus tidak bermaksud bahwa Anda akan menaati lebih banyak hukum. Tidak. Dia merujuk pada jenis kebenaran dan tentu saja perwujudannya. Yesus bicara tentang kebenaran Allah. Karena kebenaran Allah lebih besar daripada kebenaran yang kita peroleh dari menuruti hukum. Maka kebenaran Allah itu seharusnya mewujudkan kehidupan yang lebih benar daripada kehidupan orang yang hidup menurut hukum. Kalau kita terima kebenaran Allah dalam hidup kita pasti lebih baik daripada orang yang hidupnya menurut hukum. Fokusnya hanya pada hukum, tapi tidak punya Yesus dalam hatinya. Standar dalam perjanjian baru bukan 10 hukum, tapi Yesus standar kita. Kehidupannya adalah terang dan pembimbing kita. Ini berarti kehidupan seseorang, yaitu orang Kristen, seharusnya tidak bertentangan dengan apa yang kudus, baik, dan benar. Dan Anda tidak lagi mendekati Allah melalui hukum. Anda tidak diatur oleh hukum. Hukum tidak beritahu Anda apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Itu kaum legalis. Dia harus gunakan hukum untuk, oh ini bisa, ini tidak. Saat kita terima Yesus, kita seimbang. Sebab yang katakan ya tidak siapa? Dia. Anda diatur oleh hukum yang lebih besar dan lebih suci. Hukum roh kehidupan dalam Yesus. Itu adalah hukum Kristus yang tinggal dalam diri kita. Itu adalah hukum kasih. Itulah alamiah Allah. Kita harus hidup dalam kodrat Allah. Ingat, hukum tidak dapat membenarkan. Hukum tidak dapat menyelamatkan. Namun, sebagai domba-dombanya, kita harus ikut Yesus. Tidak tinggal di tempat kita berada. Tidak liberalis. Tidak legalis, tidak liberalis. Kita harus ikut Yesus. Sebagai dombanya kita ikut Dia. Dialah yang hidup seimbang. Bukan si A, bukan si B, bukan saya. Tapi Yesus yang seimbang. Kita perlu Dia agar kita tidak legalis, tidak liberalis. Menjalani hidup yang selaras dengan hukum Allah, selaras dengan kehendaknya adalah tanda kebenaran oleh iman, bukan pengganti iman. Sering kita turut hukum untuk gantikan iman. Dan ada orang hidup oleh iman, dia tiadakan hukum. Kita turut hukum oleh iman, sebab kita terima Yesus oleh iman. Dan saat kita terima Yesus dalam hidup kita, dengan sendirinya kita terima hukum. Siapa yang bawa turun hukum dari sorga? Paulus ganti katakan apa? Siapa yang bawa Yesus turun dari sorga? Lalu curahkan dalam hati kita. Kristus menjalani hidup yang benar dan selaras dengan kehendak Allah dan hukum Allah bagi mereka yang tidak mampu. Seperti pencuri di kayu salib. Apakah si pencuri di kayu salib melakukan sesuatu? Adakah yang dia perbuat supaya dia selamat? Tidak ada ya. Saya yakin dia bukan vegetarian. Saya yakin dia bukan ahli nubuatan. Tapi dia percaya Yesus anak Allah. Saat itu dia selamat? Selamat. Kebenaran ini harusnya memerdekakan kita. Tapi kita senang antara legalis atau liberalis. Dan dalam kasus kita, dia tidak hanya menjalani hidup ini bagi kita, tapi Yesus rindu menjalaninya dalam diri kita. Jadi Yesus tidak hanya hidup di dunia ini untuk tunjukkan, lihat ini, saya bisa ini, kamu juga bisa, ayo, nanti saya kasih Allah roh sama kamu, supaya kamu bisa. Tidak, dengan dia jalani hidup yang benar ini, untuk tolong kita, dia kasih apanya? Rohnya. Itulah pentingnya kita memahami tentang Trinitas dan anti-Trinitas. Memahami tentang Allah yang benar dan ilah-ilah berhala dunia ini. Itu sebabnya kita kabarkan itu yang utama, supaya orang tidak jadi legalis atau liberalis, tapi seimbang. Ya. Itu sebabnya Yesus ketuk pintu hati kita. Adakah kita mau buka? Karenanya saudaraku dalam Tuhan. Slide terakhir. Legalisme menolak kasih karunia Allah melalui hukum. Galatia 2 ayat 21.
Ketidaktaatan membatalkan hukum karena iman. Roma 3 ayat 31. Kedua ekstrim ini salah. Yang pertama, legalis. Yang kedua, liberalis. Keduanya menentang Injil Yesus. Kita perlu menemukan keseimbangan. Kita perlu membiarkan Injil selamatkan kita dan ubahkan kita. Bagaimana caranya? Dengan menerima hukum roh kehidupan di dalam Yesus. Itulah hukum yang dibawa turun dari sorga dan Allah Bapa curahkan dalam hati kita yang kita terima oleh iman. Inilah kesatuan hukum dan iman. Karenanya, apakah kita kaum legalis atau liberalis, kiranya mau buka hati dan terima hukum roh kehidupan dalam Yesus.